Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Ananda dengan NIM G7012425. Saya dari kelas A. Melalui video ini saya akan memenuhi tugas pendahuluan praktikum analisis farmasi percobaan pertama. Nah, jadi yang pertama itu adalah definisi dari spektrofotometri UV vis. Nah, spektrofotometri UV vis ini adalah metode analisis yang digunakan untuk mengukur jumlah cahaya ultraviolet dan tampak yang diserap oleh suatu sampel. Nah, dalam prosesnya ini cahaya itu dilewatkan melalui sampel, lalu sebagian energi itu akan diserap oleh molekul elektron yang berpindah dari tingkat energi rendah atau yang disebut dengan HOMO ke tingkat yang lebih tinggi atau LUMO. Nah, cahaya yang tidak diserap ini nanti dia diteruskan ke detektor untuk diukur. Nah, hasilnya itu dia ditampilkan sebagai spektrum absorbansi terhadap panjang gelombang, dan dari nilai absorbansi tersebut dapat ditentukan konsentrasi zat, di mana semakin besar cahaya yang diserap maka semakin tinggi juga nilai absorbansinya. Nah, prinsip kerja dari spektrofotometri UV vis ini, prinsip kerjanya itu dimulai dari ketika sumber cahaya itu memancarkan radiasi UV dan tampak, lalu dilewatkan melalui kolimator dan monokromator sehingga akan menghasilkan cahaya dengan satu panjang gelombang. Nah, cahaya dengan intensitas awal atau I0 itu dia akan melewati sampel. Nah, sebagian cahaya itu akan diserap sehingga intensitasnya itu akan berkurang atau disebut dengan I. Nah, cahaya yang diteruskan ini akan ditangkap oleh detektor dan diubah menjadi sinyal yang akan ditampilkan sebagai absorbansi terhadap panjang gelombang. Nah, nilai absorbansi ini digunakan untuk menentukan konsentrasi zat karena sebanding dengan jumlah zat dalam sampel. Selanjutnya adalah komponen spektrofotometri UV vis, di mana spektrofotometri UV vis itu dia terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja secara berurutan. Jadi yang pertama itu adalah sumber cahaya yang terdiri dari lampu deuterium untuk UV dan tungsten halogen untuk visible, yang akan menghasilkan cahaya campuran yang kemudian dipilih satu panjang gelombang oleh monokromator. Nah, cahaya oleh monokromatik ini dilewatkan ke sampel dan sebagian cahaya ini nanti akan diserap. Nah, sisa cahaya ini nanti dia akan diteruskan ke detektor seperti photodiode array ataupun multiplier tube yang akan menjadi sinyal listrik. Nah, sinyal ini akan diolah oleh sistem pencatat menjadi data absorbansi, transmitasi, ataupun spektrum untuk menentukan kadar zat dalam sampel. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis dari spektrofotometri UV vis. Jadi spektrofotometri UV vis ini dia terdiri dari dua jenis, yaitu single beam dan double beam. Nah, pada single beam ini dia dilakukan secara bergantian antara blanko dan sampelnya. Jadi diukur dulu blanko baru sampel. Nah, dia ini lebih sederhana tetapi dia kurang stabil terhadap perubahan kondisi alat. Nah, sedangkan pada double beam ini dia cahayanya itu dibagi menjadi dua jalur untuk mengukur blanko dan sampelnya. Jadi mereka dilakukan secara bersamaan. Hasilnya itu dia lebih akurat dan stabil karena dapat mengoreksi gangguan selama pengukuran. Nah, selanjutnya itu hubungan hukum Lambert-Beer dalam pengaplikasian spektrofotometri UV vis. Jadi hukum Lambert-Beer ini dia menyatakan hubungan antara jumlah cahaya yang diserap dengan konsentrasi zat dalam spektrofotometri UV vis. Ini dinyatakan sebagai A besar sama dengan epsilon kali B kali C, di mana A itu adalah absorbansi, B itu adalah absorptivitas molar, B itu adalah panjang jalur cahaya atau Couplet, dan C itu adalah konsentrasi. Nah, dalam pengaplikasian ini hubungan ini digunakan untuk menentukan kadar suatu zat dengan cara mengukur nilai absorbansi, kemudian itu dibandingkan dengan kurva kalibrasi. Jadi semakin tinggi nilai absorbansi yang terukur, maka semakin besar pula konsentrasi dalam suatu zat sampel. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah penggunaan spektrofotometri UV vis. Jadi itu dimulai dari persiapan alat dan sampel, yaitu dengan menyalakan alat, memanaskan hingga stabil, serta menyiapkan larutan sampel dan juga blanko. Terus itu dilakukan optimasi alat dengan memilih panjang gelombang maksimum atau lambda max dan mengukur baseline menggunakan larutan blanko. Lalu dilakukan pengukuran blanko dengan memasukkan couplet berisi blanko dan menekan Z0 agar absorbansi itu dia kembali menjadi 0. Selanjutnya itu adalah mengukur sampel, yaitu mengganti blanko dengan larutan sampel, kemudian diukur dan dibaca nilai absorbansinya. Yang terakhir itu adalah analisis data dengan mencatat hasil pengukuran, membuat kurva kalibrasi jika diperlukan, dan juga menghitung konsentrasi zat dalam sampel berdasarkan nilai absorbansi yang telah diperoleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.